Alhamdulillah, Alhamdulillah pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam satu acara yang sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa lisan kita memuji kepada manusia yang paling istimewa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam satu acara yang utama. Bagaimana tidak utama hati kita terpaut kepada manusia yang paling utama, hati kita cinta kepada manusia yang paling utama, hati kita merindukan manusia yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama terkenal yang bernama Qadhi Iyad. Beliau mempunyai satu kitab yang cukup terkenal yang bernama Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau menjelaskan bahwasannya manusia itu bisa cinta kepada kita minimal ada 3 faktor. Pertama, karena rupanya, karena fisiknya. Orang ganteng itu pasti orang banyak suka. Orang cantik pasti banyak suka. Orang hidungnya mancung banyak yang suka. Orang wajahnya putih bersih banyak yang suka karena fisiknya. Banyak orang suka karena fisiknya. Yang kedua, karena akhlaknya. Orangnya sabar, orangnya pemaaf, orangnya suka memberi kepada orang lain, orangnya tidak gampang marah, orangnya tawadhu, orangnya tidak sombong. Pasti banyak orang suka kepada orang itu. Yang ketiga, faktor yang ketiga yang menjadikan orang itu cinta, karena orang itu berbuat baik kepada kita, sehingga kita bisa cinta kepada orang itu. Al-Qadhi Iyad menjelaskan bahwasannya semua 3 faktor itu semuanya ada pada diri Rasulullah. Kalau kita cinta kepada orang ganteng, Rasulullah orangnya. Bahkan dijelaskan Rasulullah yu'tal jamalu kulluh. Rasulullah ini diberi ketampanan, seluruh orang sedunia ada pada wajahnya Rasulullah. Jika Nabi Yusuf hanya diberi separuh ketampanan, nisful jamal. Tapi Nabi Yusuf ini walaupun cuma diberi separuh ketampanan oleh Allah, banyak waktu itu banyak perempuan-perempuan yang memotong jari-jarinya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Nabi Yusuf itu punya kebiasaan lewat di depan rumahnya orang-orang. Kemudian perempuan ini lagi ngiris sayur-sayuran di depan rumah. Karena ada Nabi Yusuf lewat, terhipnotis, terpesona melihat ketapanannya wajah Nabi Yusuf, sehingga perempuan ini pada saat pegang pisau motong-motong sayuran, tidak kerasa sayurannya habis, terpotong jari-jarinya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat. Padahal sekelas Nabi Yusuf yang cuma diberi separuh ketampanan. Bagaimana yang dilihat adalah Nabi Muhammad yang wajahnya sangat indah, yang wajahnya sangat tampan, yang wajahnya begitu sangat bersih, yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Bahkan ada seorang penyair terkenal yang bernama Hassan bin Thabit. Beliau memuji kepada Rasulullah dengan pujian yang begitu sangat indah. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun. Sungguh engkau sangat indah, tidak pernah mata ini bisa melihat orang seindah engkau, kata Hassan bin Thabit. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Tidak ada satupun manusia yang bisa melahirkan orang seindah Nabi Muhammad. Tidak ada satupun perempuan yang bisa melahirkan orang setampan wajah Nabi Muhammad, tidak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Rasulullah tercipta dalam keadaan tidak mempunyai cacat, tidak mempunyai kekurangan sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini ingin dilahirkan sesuai dengan keinginanmu. Seakan-akan Rasulullah ini bisa request, ya Allah, saya pengen lahir hidungnya mancung, matanya indah, bibirnya indah, kepalanya indah,
postur tubuhnya indah, dan itu semuanya ada pada diri Rasulullah. Jika kita bisa cinta dengan orang yang indah postur tubuhnya, orang yang indah fisiknya, maka sudah semestinya kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita kepada orang yang berdosa, yang indah kita bisa cinta? Kenapa ketika kepada Rasulullah kita tidak bisa cinta? Hatimu ada di mana ketika tidak bisa cinta kepada Rasulullah? Kepada orang biasa-biasa saja yang hampir setiap hari berdosa karena dia cantik, karena dia tampan, dia artis, hati kita jatuh cinta dengan orang tersebut. Kenapa kita tidak bisa cinta kepada Rasulullah? Jatuh cinta kepada Rasulullah sangat mudah. Dan memang karena Rasulullah sudah mengirimkan sinyal-sinyal cinta beribu-ribu tahun yang lalu. Sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kepada kita. Cinta kita kepada Rasulullah tidak akan mungkin bertepuk sebelah tangan, karena pasti akan disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada wajah yang lebih indah daripada wajah Rasulullah, tidak ada. Tidak ada wajah yang lebih bersinar, lebih terang daripada wajah Rasulullah, tidak ada. Bahkan dalam satu riwayat hadis disebutkan, pernah suatu malam Sayyidah Aisyah menyulam baju di kamarnya. Tiba-tiba pada saat menyulam baju, lampunya padam, lampunya mati. Langsung jarumnya terjatuh di bawah. Waktu itu masih tanah, masih banyak debu, tidak ada lantai. Sayyidah Aisyah kebingungan untuk mencari jarum itu. Pada saat Sayyidah Aisyah kebingungan, tiba-tiba datang sosok mulia Rasulullah, berdiri di depan pintunya kamarnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba seisi kamar bercahaya dengan begitu sangat terang, begitu sangat cerah, seakan-akan terjadi pada waktu siang hari. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah indah wajahmu, alangkah terang wajahmu." Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajah indahku besok pada hari kiamat, wahai Aisyah. Kita jangan sampai pada hari kiamat tidak bisa melihat wajah indah Rasulullah. Man ra'a wajhaka yas'ad, kata Maulid Tiba. Barang siapa bisa melihat wajahmu, wajah Rasulullah, dia akan beruntung. Kita mau melihat wajahnya presiden, kita mau melihat wajahnya artis, tapi kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah, belum tentu kita beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah yang paling indah, wajah yang paling beruntung adalah wajahnya Rasulullah. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa menatap wajah indahku besok pada hari kiamat, wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Wa man la yaraka yaumal qiyamah ya Aisyah?" Siapa yang tidak bisa melihat wajah indahmu besok pada hari kiamat, wahai Aisyah? Rasulullah menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang tidak bisa melihat wajah indahku besok pada hari kiamat adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mau bersolawat kepada aku. Dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini krisis anak muda sekarang. Ketika disebut nama artis, kita panggilkan artis ini dan artis itu, teriak histeris. Giliran namanya Nabi Muhammad, diam saja. Artis itu siapa? Nabi Muhammad siapa? Artis apakah bisa nolong kepada kalian? Nabi Muhammad sudah jelas-jelas berjuang berdarah-darah, membela dan menolong untuk keselamatan kita semuanya. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajah indah Rasulullah. Kita ini tidak hadir di majelisnya Rasulullah. Kita ini tidak hidup pada masa Rasulullah. Kita ini tidak pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Kita ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jangan sampai ketika dikisahkan kisah-kisah Rasulullah tidak kita dengarkan. Mau mendengarkan kisahnya siapa yang lebih indah daripada kisah Rasulullah? Mau mendengarkan kisahnya siapa yang lebih istimewa daripada kisahnya Rasulullah? Kita ini sudah tidak bisa memandang wajah Rasulullah, baik di dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Belum pernah hadir majelisnya Rasulullah, tapi kadang ketika disebut kisah-kisahnya Rasulullah, akhlak-akhlaknya Rasulullah, kadang kita ngomong sendiri. Kadang ada yang sibuk dengan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat.
Lalu kita mau mendengarkan kisahnya siapa? Yang menjadi penyelamat kita siapa? Kita tidak bisa seperti Sayyidina Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sayyidina Imam Malik bin Anas ini pernah suatu hari membaca hadis. Beliau berwudu, mandi dalam keadaan suci, pakai wangi-wangian, pakai baju yang cukup bagus. Tiba-tiba pada saat di tengah-tengah membaca hadis, wajahnya memerah. Tapi tetap diteruskan membaca hadis. Setelah selesai, ada salah satu muridnya yang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, kenapa wajahmu memerah, wahai Imam?" Imam Malik menjawab, "Coba lihat bajuku ini, coba lepas bajuku." Ternyata disengat 16 titik kalajengking yang sudah menyengat, menyakiti tubuhnya Imam Malik. Muridnya menjadi heran, "Kenapa engkau tidak bergerak, wahai Imam? Kenapa engkau tidak menghentikan membaca hadis, wahai Imam?" "Aku malu, aku sedang membaca hadisnya Rasulullah. Aku malu, yang sedang aku ceritakan adalah kisah-kisahnya Rasulullah. Aku malu karena yang sedang aku ceritakan adalah sabda-sabda Rasulullah." Kita tidak bisa seperti Imam Malik yang begitu sangat hebat menghormati Rasulullah. Minimal ketika ada orang bercerita tentang kisah-kisah Rasulullah, tentang akhlak-akhlak Rasulullah, itu dengarkan. Dengarkan siapapun yang ngomong. Siapapun yang ngomong. Tidak harus kiai besar, tidak harus kiai yang terkenal, tidak harus kiai yang viral. Ini karena yang diceritakan adalah penyelamat untuk kita semuanya. Yang diceritakan adalah pemimpin dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling baik sedunia, yang pasti akan berbuat baik kepada kita semuanya. Dan otomatis diceritakan di dalam kitab itu, diceritakan dan dicontohkan seandainya ada orang ditolong oleh orang lain hanya beberapa kali saja, atau mungkin contohnya misalkan saya dikasih uang 1 juta, cuma 1 kali itu, saya itu bisa cinta sama orang itu, padahal orang itu cuma pernah berbuat baik kepada saya 1 kali. Lalu kenapa kalian tidak bisa cinta kepada Rasulullah yang sudah berkali-kali berkorban berdarah-darah menolong kepada kita semuanya? Bagaimana kita tidak bisa cinta? Bahkan Rasulullah waktu itu pernah beliau membaca 1 ayat Al-Quran menjelaskan tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam. "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Nabi Isa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, jika engkau menyiksa kepada mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu." Ketika Nabi Muhammad membaca ayat itu, fabaka, Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata. Pipi mulianya beliau terbasahi dengan air yang begitu sangat bening membasahi pipi mulia beliau. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" "Aku ingat kepada umatku. Aku ingat kepada umatku. Aku ingat kepada umatku." Masa kita tidak bisa cinta dengan orang yang sehebat itu perjuangannya untuk menyelamatkan kepada kita? Masa kita tidak bisa rindu kepada orang yang sebegitu hebat dan dahsyat perjuangannya untuk menyelamatkan kepada kita? Dalam satu kisah yang lain dijelaskan bahwasanya Rasulullah ketika pertama kali beliau dibangkitkan dari alam kubur, beliau yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, beliau masih dalam keadaan tubuhnya banyak tanah yang menempel di tubuh mulia beliau. Tapi apa yang beliau ucapkan? "Mana umatku? Ya Rabb ummati, mana umatku ya Allah? Mana umatku ya Allah?" Kita ini dicari oleh Nabi Muhammad, tapi kita tidak mau mencari Nabi Muhammad dengan cara memuji, dengan cara bersolawat, dengan cara meneladani akhlak-akhlaknya, dengan cara meneladani sifat-sifatnya. Bagaimana mungkin kita ingin bersama dengan Nabi Muhammad? Li'annal mar'a ma'aman ahab, karena sesungguhnya orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Sebagai penutup, dulu Rasulullah ketika berkhutbah, beliau itu menancapkan pelepah kurma ada di belakangnya beliau sebagai sandaran ketika beliau capek, bisa nyandar ke pohon kurma itu, pelepah kurma itu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang cerdas, yang ahli bangunan, ngasih saran kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku buatkan mimbar agar engkau lebih leluasa?
ketika berdiri bisa istirahat, ketika duduk juga bisa digunakan untuk duduk. Akhirnya Rasulullah menyetujui saran dari sahabat itu, dan diambillah pelepah kurma itu, dipindahkan beberapa langkah dari mimbar yang akan dipasang di situ. Pertama kali Rasulullah khutbah di atas mimbar itu, tiba-tiba terdengar tangisan yang begitu sangat keras, rintihan yang begitu sangat keras, jeritan yang begitu sangat keras, sampai menggemparkan seisi masjid, didengarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah mencari-cari dari mana sumbernya suara itu. Ternyata setelah dicari, sumbernya adalah pelepah kurma yang sudah diambil dari tempat asalnya, dipindahkan beberapa langkah dari mimbar yang baru. Sehingga Rasulullah mendatangi pelepah kurma itu. Ditanya oleh Rasulullah, karena Rasulullah bisa berbicara dengan hewan atau dengan benda mati atau dengan kayu atau yang lainnya. Wahai pelepah kurma, kenapa engkau menangis sampai menggemparkan para sahabat yang sholat di sini, yang sedang beribadah di masjid ini? Ya Rasulullah, aku tidak bisa berpisah denganmu. Ya Rasulullah, aku tidak ingin jauh darimu. Ya Rasulullah, aku ingin selalu bersamamu. Padahal cuma beberapa langkah. Pelepah kurma yang tidak punya akal, pelepah kurma yang tidak punya perasaan, pelepah kurma yang tidak punya hati, tidak ingin jauh dari Rasulullah. Bagaimana mungkin ada orang yang punya akal, yang punya perasaan, yang punya hati, tidak ingin selalu dekat dengan Rasulullah? Lisannya tidak ingin banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kamu mau muji kepada siapa lagi kalau bukan kepada Rasulullah? Yang menolong kita semuanya siapa kalau bukan Rasulullah? Bahkan semua alam ini semuanya mencintai kepada Rasulullah. Rasulullah itu punya satu hewan keledai yang bernama Ya'fur. Ya'fur ini selalu menemani kepada Rasulullah kemana saja. Tapi ketika Rasulullah wafat, Ya'fur ini langsung meloncat ke sumur yang kering, yang sangat dalam, dan langsung mati. Karena tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih indah lagi daripada bersama dengan Rasulullah. Hewan ini bisa merasa punya ikatan batin yang sangat kuat kepada Rasulullah. Masa mungkin ada manusia yang lisannya tidak mau sholawat kepada Rasulullah? Tanda orang itu cinta kepada Rasulullah, dia memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita tanya kepada diri kita sendiri, dalam satu hari ini kita sudah berapa kali banyak baca sholawat? Baca sholawat tidak harus di majlis-majlis, di acara pengajian-pengajian, di acara maulid Nabi, tapi di rumah pun kita kalau ngaku cinta kepada Rasulullah banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Tahaddusan bin nikmah. Dalam satu hari ini saya sudah 6.000 lebih baca sholawat kepada Rasulullah. Ini salah satu bentuk ikhtiar saya, usaha saya, belajar saya untuk selalu mencintai kepada Rasulullah. Cinta harus dipaksa, apalagi cinta kepada Rasulullah yang pasti akan menolong kepada kita semuanya. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, Allah juga mengumpulkan kita di surga bersama pemimpin ahli surga, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Cukup ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.